Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari kelas 1C mata kuliah Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD UMT, nama dosen pengampu Pamawardi SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pendidikan abad ke-21. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi yang bermakna suatu era menyatukan bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografis, sosial, ekonomi, budaya, maupun politik yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi komunikasi dan informasi menurut Abu Dinata 1999. Globalisasi ditandai dengan derasnya arus informasi yang didukung oleh teknologi komunikasi yang berdampak pada aspek-aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi perubahan dan pembentukan kepribadian individu, terutama terhadap anak dan remaja. Berikut dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya yaitu keterbukaan terhadap arus informasi global melalui media elektronik seperti TV, berbagai program komputer, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif, yaitu selain meluasnya perilaku kehidupan manusia modern yang terlepas sama sekali dari kendali nilai-nilai agama. Berikutnya yaitu ciri masyarakat pada era globalisasi. HAR 1999 Tilaar menjelaskan ciri abad ini didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya ilmu komunikasi yang telah melahirkan suatu bentuk dunia baru, yaitu tanpa batas yang disebut juga dengan borderless. Era globalisasi dan dampaknya karakteristik manusia yang berkualitas yang survival di abad ke-21 itu seperti yang disampaikan oleh Tilaar, ialah mempunyai 3 jenis kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk inovasi, dan kemampuan untuk memimpin. Paradigma atau tujuan pendidikan nasional abad 21. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighways menurut Getz 1996. Sejak internet diperkenalkan di dunia komersial pada tahun 1970-an, informasi menjadi semakin cepat terdistribusinya ke seluruh penjuru dunia. Di abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik yang memiliki keterampilan belajar. 3 konsep pendidikan abad ke-21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Ketiga konsep tersebut adalah 21 Century Skills, Scientific Approach, dan Authentic Assessment menurut Wiggins Methodology 2011. Selanjutnya ada konsep pertama. Konsep pertama itu keterampilan abad 21. Keterampilan abad ke-21 ini yang pertama adalah Life and Career Skill, yang kedua Learning and Innovation Skills, yang ketiga ada Information Media and Technology Skills. Ketiga tersebut disebut juga dengan pelangi keterampilan pengetahuan abad 21 atau disebut juga dengan 21 Century Knowledge. Abad ke-21 menyeluruh ke seluruh dunia melalui situs www.p21.org yang berbasis di negara bagian Tucson, Amerika. Konsep keduanya itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini diadaptasi dari konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Selanjutnya konsep ketiga, salah satu elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penilaian autentik ini digunakan pada pembelajaran atau pendekatan saintifik. Nah, penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan
Istilah penilaian merupakan sinonim dari penilaian pengukuran pengujian atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli nyata, valid, atau reliable. Dalam American Library Association, penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap peserta didik. Selanjutnya ada 5 nih. Yang pertama ada associating, yang kedua questioning, yang ketiga observing, yang keempat networking innovator, yang kelima experimenting innovator. Selanjutnya 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui sains dan budaya, hukum dan HAM, dan kebebasan dasar. Keberhasilan pendidikan abad ke-21 diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang berorientasikan pada pencapaian ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, yakni belajar mengetahui, yaitu atau disebut juga dengan learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar menjadi seseorang, learning to be, dan belajar hidup bersama, learning to live together, menurut Sweet Giarto 2015. Nah, learning to know, belajar untuk tahu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai dalam upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk ke dalam kategori belajar yang tingkatnya yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu dasarnya tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan cara mempelajari yang harus dipelajari itu. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk melakukan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk melakukan sesuatu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan keterampilan atau mengerjakan kegiatan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Selanjutnya, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Learning to be yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri, kemandirian. Belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Robinson Coase berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling tergantung dengan manusia lain. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupan sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama, yaitu belajar untuk bersama, memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup dengan sesamanya secara damai. Jenis belajar ini sebagai bentuk terakhir pilar pendidikan rekomendasi UNESCO yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama di tengah pluralisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.